Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita kembali menyambung makalah kita sebelumnya, yaitu tentang metodologi penelitian, ya. Jadi pada kali ini kita membahas tentang ciri-ciri kegiatan penelitian, ya. Jadi kita akan membahas tentang ciri-ciri kegiatan penelitian. Jadi seseorang yang ingin melakukan suatu penelitian, entah itu untuk menulis skripsi atau tesis atau disertasi atau jurnal atau apapun itu untuk sebuah penelitian, tentu memiliki ciri-ciri, ya. Kenapa? Karena memang penelitian itu berbeda dengan kegiatan lainnya. Kalau kalian menulis opini atau menulis buat komik gitu, ya, ini tidak perlu diteliti, paling cuma membutuhkan penalaran atau butuh bacaan atau butuh pengalaman. Tapi kalau membuat penelitian, maka ini membutuhkan suatu kegiatan yang ekstra, ya. Ada langkah-langkah, ada metode-metodenya. Baik, di sini saya akan sampaikan beberapa metode terkait dengan ciri-ciri penelitian. Saya catatkan di sini. Yang pertama diantaranya itu adalah bahwa penelitian yang pertama adalah kegiatan penelitian itu dirancang untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Nah, ini dia. Jadi yang pertama adalah bahwa kegiatan penelitian itu sudah sejak awal dirancang untuk memecahkan masalah tertentu. Nah, contohnya di skripsi itu ada 2 perumusan masalah. Maka nanti di akhir skripsi atau di kesimpulan itu ada pula 2 kesimpulan. Jadi ketika ada 2 rumusan masalah, maka tentu ada 2 kesimpulan. Kenapa ini terjadi? Karena memang kita menyodorkan di awal penelitian itu adalah 2 permasalahan, nih. Jadi meneliti itu ada permasalahan yang diteliti dan ada nanti hasil. Karena apa? Karena untuk memecahkan masalah itu sendiri. Contohnya kalian meneliti tentang kenapa sih mahasiswa Unsukaryo, mahasiswa hari ini sering terlambat datang ke kelas gitu. Ini kalian teliti nih. Rupanya kalian dapati di antara jawabannya adalah sering mereka itu tidurnya telat, begadang atau segala macam gitu. Ini contoh. Jadi yang pertama itu adalah ciri dari penelitian itu, yaitu untuk atau diarahkan untuk memecahkan satu masalah. Ini yang pertama. Ciri yang kedua adalah bahwa kegiatan penelitian itu menekankan pada pengembangan generalisasi atau prinsip-prinsip atau teori-teori. Nah, jadi contohnya teori tentang sosial, teori tentang kehidupan sosial itu terus berubah tuh. Jadi kehidupan manusia yang sering berubah, pola pikir yang terus bertambah, pengalaman yang terus berubah, maka menyebabkan perubahan teori-teori. Jadi memang fungsi penelitian itu diantaranya itu adalah memberikan perubahan terkait dengan teori-teori yang ada. Jadi sebagai seorang peneliti, bisa jadi dia membuat teori baru, mungkin sekali, atau bisa jadi dia memberikan argumentasi utuh bahwa teori yang lama itu tak lagi bisa dipakai, atau menguatkan teori yang lama. Nah, ini jadi ada berbagai macam pandangan. Jadi intinya adalah ciri-ciri penelitian itu adalah menekankan atau pengembangan atau generalisasi dari konsep-konsep atau teori yang ada. Lanjut, yang ketiga adalah kegiatan penelitian itu berpangkal pada masalah atau objek. Jadi berpangkal pada masalah atau objek yang dapat diobservasi. Jadi yang diteliti itu jelas. Pak, saya ingin teliti perasaan seseorang, Pak. Ini sulit. Kenapa? Karena perasaan manusia kalau diteliti, dia akan berubah-ubah. Jadi contohnya seorang istri. Seorang istri diteliti oleh yang lain, oleh suami atau apapun itu. Dia bisa berubah-ubah tuh. Bangun tidur nanti kalau lagi hatinya nyaman, ya dia akan nyaman. Kalau tidak, ya dia tidak akan nyaman. Jadi meneliti itu harus bisa diobservasi, harus bisa untuk objek itu harus jelas lah gitu, ya. Contohnya tentang lembaga negara.
atau tentang perundang-undangan, atau tentang sikap sosial masyarakat yang tiba-tiba saja banyak kecenderungan untuk kriminalitas. Contohnya tingkat narkoba yang tinggi, atau tingkat pergaulan seks yang bebas yang tinggi, atau pembunuhan yang tinggi. Ini bisa diteliti. Kenapa? Karena ini ada sebab, bisa diobservasi. Jadi penelitian berpangkal dari awal adanya masalah yang dapat diobservasi, atau masalah itu ada. Jadi bukan mengada-adakan masalah. Ini yang sering terjadi nih di mahasiswa. Kamu teliti apa? Ini Pak, masalahnya ini Pak. Udah terjadi belum? Belum Pak, masih diusahakan. Ini tidak boleh gitu ya. Jadi jangan mengada-adakan masalah, tapi telitilah yang sudah ada masalah atau yang dapat diobservasi. Lanjut, yang keempat adalah kegiatan penelitian itu memerlukan observasi dan deskripsi yang mapan. Jadi penelitian itu tidak boleh sembarangan, harus punya metode, harus punya struktur, harus terukur, teratur, tidak boleh sembarangan, tidak boleh masuk di sana opini-opini yang kita anggap tidak relevan, atau opini-opini yang hanya menduga-duga saja, tak boleh. Karena penelitian pada intinya adalah fakta atau kejadian yang betul-betul terjadi, atau keilmuan dan pengetahuan, bukan menduga-duga. Ini tidak boleh ya. Lalu yang kelima adalah kegiatan penelitian itu berkepentingan untuk memberikan penemuan yang baru. Ini dia. Jadi bahagia sekali nih kalau kalian punya kebiasaan atau punya kegiatan meneliti, maka kita berharap dari hasil yang terteliti itu ada hal-hal baru yang kita dapatkan. Dan bahkan hebatnya, ajaibnya adalah penemuan baru itu bisa kita sumbangkan untuk kemajuan peradaban. Ini dia. Jadi contohnya tentang teknologi gitu. Ini penting, dan bukan cuma teknologi, tentang kemanusiaan ya, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah untuk memberikan sumbangan penemuan baru untuk masyarakat secara umum. Baik. Lanjut, yang keenam adalah prosedur penelitian itu sudah dirancang secara teliti dan secara rasional. Jadi penelitian itu tidak boleh acak-acakan. Jadi ada runtutan, ada rentetan, sehingga dia teratur dan sehingga dia dapat berjalan dan dapat dipahami dengan baik. Lalu selanjutnya adalah kegiatan itu menuntut keahlian. Ya, tentu saja mahasiswa hukum tentu meneliti hukum, mahasiswa teknologi tentu meneliti teknologi, mahasiswa tarbiyah pendidikan tentu tentang pendidikan. Jadi jangan dibalik-balik. Ya, jadi kita mentang-mentang suka baca sejarah, lalu kita teliti tentang sejarah, lalu kita pandai-pandai membuat aturan sendiri. Itu kemungkinan kebenarannya itu sedikit ya. Kenapa begitu, Pak? Karena kita tidak ahli di bidang itu. Tapi kalau ingin menguasai banyak ilmu juga bagus, tidak apa-apa, tapi harus komprehensif atau harus bertanggung jawab dengan itu. Jadi penelitian itu membutuhkan keahlian atau menuntut keahlian yang harus dimiliki oleh para si peneliti itu sendiri. Lanjut, peneliti itu adalah kegiatan yang bersifat objektif. Ini ya. Jadi kegiatan penelitian itu bersifat objektif, tidak berdasarkan tidak berdasarkan permintaan seseorang. Contohnya kita membuat penelitian tentang survei kemakmuran masyarakat. Nah, jadi karena kita buat survei, lalu kita dekat dengan salah seorang politikus yang punya kepentingan, lalu kita buat survei penelitian tentang ternyata masyarakat di suatu desa atau suatu kota atau suatu kabupaten sudah nyaman, sudah sejahtera. Padahal tidak tentu, padahal belum tentu. Ini tidak boleh. Jadi kegiatan penelitian itu harus objektif dia. Harus sesuai dengan apa yang ada di lapangan, harus sesuai dengan apa yang terjadi. Tidak boleh karena pesan atau karena titipan seseorang. Jadi hasil dari yang terteliti itu harus benar sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Terakhir adalah kegiatan penelitian itu harus dilakukan secara cermat.
ya, secara cermat, teliti, sabar, dan tidak terburu-buru ambil kesimpulan. Nah, ini dia. Jadi seorang peneliti yang bijak adalah dalam melakukan penelitian yang dia sedang lakukan itu, dia harus cermat. Siapa sampel, ya, apa teori yang cocok, bagaimana mengambil waktu, lokasi, tempat, cermat dia. Dan menghitung-hitung kalkulasinya berapa, nanti mengambil opini-opini apa saja. Dan dengan teliti, jangan sampai nanti masalah-masalah angka, contohnya 3%, ternyata 6%. Ini berbahaya. Jadi angka-angka dalam penelitian itu jangan salah-salah ketik, atau jangan salah isi, atau tak diisi. Ya, ini bahaya sekali. Atau yang ketiga, terburu-buru dia. Pak, Kak, saya harus cepat Pak, tamat Pak, menjelang libur ini Pak. Jadi saya terburu-buru Pak. Tidak bisa. Penelitian itu kalau terburu-buru, maka dikhawatirkan tingkat netralitasnya, dikhawatirkan tingkat objektivitasnya, dan dikhawatirkan tingkat keahliannya. Jadi penelitian yang terburu-buru itu, kita curiga bahwa ternyata dia bukan meneliti, tapi dia hanya menyumbangkan opininya saja, pendapatnya saja yang itu belum teruji. Nah, ini berbahaya. Jadi para peneliti itu harus memiliki tingkat kecermatan yang tinggi, ketelitian yang tinggi, kesabaran yang tinggi, serta memiliki keuletan atau kemampuan dan keahlian yang mumpuni terkait dengan apa yang dia teliti. Nah, jadi ini merupakan ciri-ciri dari suatu penelitian yang dapat diterapkan oleh para peneliti, sehingga nanti apa yang diteliti itu dapat teratur, dapat dipertanggungjawabkan, objektif dan benar, dan serta terakhir dapat bermanfaat untuk agama, untuk negara, untuk bangsa, serta untuk internasional. Baik, saya kira ini materi kita pada kali ini tentang ciri-ciri kegiatan penelitian. Baik, demikian kuliah kita pada sesi kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.